Anies yang suka obral janji manis, Presiden Jokowi kena getahnya. Ditulis oleh Mr. Naibaho di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Ketika dalam kampanye, maka adalah suatu kelumrahan ketika para calon berkampanye dengan membuat program-program kerja dengan tujuan untuk mensejahterakan warga ataupun masyarakat ataupun rakyat di suatu daerah dalam lingkup pilkada atau di seluruh rakyat Indonesia dalam ruang lingkup paling besar bertajuk pemilu atau pemilihan presiden. Tugas para calon kepala daerah ataupun presiden memang sangat berat saat kampanye. Bagaimanalah caranya agar rakyat itu percaya dan memilih mereka saat pesta demokrasi dilangsungkan nanti. Sehingga berbagai cara pun dilakukan. Ada yang main politik uang, ada tim sukses yang benar-benar menggunakan segala sumber daya yang ada untuk memenangkan pasangannya. Bahkan ada pasangan yang bermain di luar kewajaran dengan menjual ayat dan mayat seperti yang dipertontonkan oleh pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Mereka berdua sepakat untuk menggunakan segala daya upaya, tidak peduli mau itu bersih atau mainnya jorok, yang penting mereka menang dengan menggoda pemilih warga DKI. Mereka menggunakan semua obral janji, kata-kata manis dilontarkan, tidak hanya memoles diri mereka semanis mungkin, bahkan Sandiaga Uno pernah di beberapa kesempatan menonjolkan bentuk-bentuk fisiknya ke muka umum, menandakan bahwa dia adalah pria sejati dengan harapan tonjolan itu bisa membuat kaum hawa terpikat untuk rela dicoblos, rela mencoblos wajahnya di Pilkada DKI nanti. Benar saja, 58% warga DKI terpikat dengan tonjolan-tonjolan fisik kedua orang tersebut. Sandiaga Uno bertugas menonjolkan bagian fisiknya. Anies lebih banyak berselfie ria di tempat pembuangan sampah kala banjir datang. Anies menonjolkan dirinya seakan-akan peduli akan rakyat, menggunakan momen banjir untuk berfoto dengan warga DKI. Anies bersafari politik di rumah-rumah ibadah, berkampanye di rumah-rumah ibadah dengan trik Jakarta salah memilih pemimpin karena tidak seiman, sehingga Jakarta sering banjir, sering terkena bencana. Yang paling menyakitkan, pendukung Ahok tidak boleh disolatkan di masjid. Begitu keji dan jahatnya politik Anies sehingga para pendukungnya bisa berbuat di luar nalar kemanusiaan dengan menolak jenazah pendukung Ahok. Kembali ke apa yang ditanam oleh Anies dan pendukungnya, yang pastinya kaum konglomerat atau bohir yang tidak henti-hentinya adalah tujuan utama mereka menyerang Presiden Jokowi. Baru-baru ini muncul di media sosial Instagram akun @bemui_official tentang Jokowi the King of Lip Service. Membaca unggahan tersebut saya menjadi lucu dan sedih, bercampur aduk menjadi sebuah fakta dan realita. Betapa sedihnya melihat kualitas mahasiswa Indonesia yang asalnya dari perguruan tinggi negeri favorit yang banyak digandrungi oleh pelajar-pelajar dari sekolah negeri maupun swasta di seluruh tanah air ini. Kualitas rendah dan tak mutu dipertontonkan oleh Ketua BEM UI, Leon Alfando Putra, yang membuat alasan kenapa Presiden Jokowi dikatakan tukang obral janji manis hanya melihat dari segi kata-kata, bukan tindakan Presiden selama memimpin dengan hasil-hasil yang dia buat. Tampak sekali BEM UI ini dibayar untuk berpolitik dengan memojokkan Presiden Jokowi. Padahal jelas kita tahu bahwa Presiden sudah begitu banyak membuat prestasi-prestasi, bahkan kinerja memuaskan selama menjadi pemimpin. Membandingkan janji-janji manis Presiden Jokowi yang dikritik oleh BEM UI itu dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta selama kampanye dan sampai sekarang tidak terrealisasi sama sekali, maka BEM UI ini melakukan sebuah kesalahan besar dan fatal, bukan? Anies yang berjanji manis, kok Presiden Jokowi yang kena getahnya? Begitulah kalau yang membuat unggahan itu bukan melihat secara proporsional dan tepat, tapi melihat dari kacamata pesanan para bohir ataupun konglomerat yang terpasung di era Presiden Jokowi. Anies malah lebih parah dengan janji-janji manisnya. Masih ingat rumah DP 0% atau rumah apalah itu? Sampai sekarang apakah sudah terrealisasi? Mari kita tanyakan ini kepada BEM UI, si Leon Alfando Putra itu. Sampai sekarang sudah hampir habis masa jabatannya, Anies masih mencela-menceli dalam program rumah DP 0% itu. Mana suara BEM UI maupun universitas lainnya? Sementara Presiden Jokowi berjaya dengan program 1 juta rumah yang telah terrealisasi.
777.708 unit dari target 900.000 unit rumah yang dicanangkan sejak tahun 2015. Realisasi tersebut tercatat hingga awal Desember 2020. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya optimis bahwa dapat memenuhi target. Kami, Kementerian PUPR, tetap optimis program sejuta rumah diperkirakan dapat mencapai angka 900.000 unit. Jelasnya seperti dikutip dari situs Kementerian PUPR Senin 14 Desember 2020. Lantas nikmat mana yang kau dustakan, Alfian? Masa matamu tidak bisa membedakan mana yang suka obral janji manis dan mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat? Cobalah Anda itu sedikit merenung, pejamkan mata dan rasakan dengan baik yang mana yang suka obral janji manis, apakah Presiden Jokowi atau si Anies Baswedan? Lah, kalau Anies yang suka janji manis, kenapa yang lu serang itu Presiden Jokowi? Kepala negara kita, Bray. Sungguh lancang Anda itu. Dan bagaimana komentar kalian? Sejak masuk PSI, Valdo Maldini hancurkan Fadlizon semudah balikan tangan. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Valdo Maldini adalah sosok yang dulunya menjadi kader PAN yang pernah beroposisi kepada Presiden Joko Widodo. Waktu dia jadi tim sukses Prabowo, dia adalah orang yang sering muncul di TV. Ngaku sebagai mantan anak UI yang lanjut sekolah di Inggris. Ya, bukan ngaku sih, tapi betulan. Valdo ini setidaknya masih jujur. Dia nggak kayak Pedro, ngaku anak Untar tapi ternyata pernah di DO dari kampus terdahulunya. Nggak kayak orang yang bilang si Leon itu pintar, padahal dari postingan BEM UI. Ya pandir. Banyak yang heran termasuk penulis bahwa orang sepintar Valdo ini kok bisa-bisanya membela Prabowo yang bermasalah dan abu-abu soal masa lalunya. Tapi bisa jadi PSI menjadi partai yang sabar terhadap Valdo, mengembalikan Valdo ke arah yang benar, salah satunya lewat Sis Samara dan Sis Dini. Selain PSI, PDIP juga pernah melakukan skakmat kepada orang pintar yang salah arah seperti Valdo Maldini. Ketika ditantang debat soal Ratna Sarumpait oleh Adian Napitupulu, Valdo sangat terjepit dan ia hanya bisa menjerit-jerit, "Itu bukan kami." Jeritan itu nyata. Kemungkinan sekali Valdo Maldini adalah sosok pembela Prabowo yang saat itu hanya terbuai dengan awan warna pink, awan cherry bell yang dikumandangkan lewat mulut Prabowo tanpa tahu masa lalunya. Wajar, tahun 1998 Valdo masih nggak tahu apa-apa soal kerusuhan Mei 98. Apa yang saat itu Valdo Maldini temukan dari sosok Prabowo mungkin adalah sosok bijaksana, penuh wibawa dan karisma, menenangkan dan tidak banyak bicara di publik. Padahal dia harus tahu sebelumnya bahwa minimnya bicara Prabowo di publik karena takut ditanya-tanya Mei 98 kali ya. Namun yang paling membekas di jiwa Valdo Maldini adalah ketika dia dibuat berdiri tidak bisa duduk oleh Sis Dini Purwono, mantan caleg DPR RI dari PSI yang sekarang menjadi staf khusus Presiden Jokowi di bidang hukum. Saat itu saat yang paling mencengangkan. Sis Dini Purwono bersama dengan Bang Budiman Sujatmiko duet PSI PDIP menjadi sosok yang mengajar habis dua laki-laki bernama Valdo Maldini dan Andre Rosiade. PSI dan PDIP mengangkangi Gerindra dan PAN. Gerindra dan PAN menganggap perempuan tidak terlalu intelek, tapi akhirnya salah. Salah orang, Dini Purwono menjadi sosok yang paling bersinar saat itu. Valdo Maldini dan Andre Rosiade dikotbahi sampai terdiam, tidak bisa berbicara sama sekali. Dibuat berdiri, untung tidak kencing. Valdo Maldini orang yang terbuka, nggak seperti Andre Rosiade yang insecure. Valdo Maldini akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Dini dan Budiman. Valdo Maldini hanya berdiri, mulutnya sulit terbuka. Dan saya yakin itu adalah titik balik bagaimana dia harus mendukung Joko Widodo lewat jalur PSI. Kita tahu bahwa PSI ini bukan partai kaleng-kaleng. PSI ini kader-kadernya orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Banyak yang lulusan S1, sebagian S2, dan dituntut untuk S3. Pengkaderan PSI pun juga lewat panelis-panelis yang luar biasa. Akhirnya Valdo Maldini mengakui kekalahan Prabowo. Dia cabut dari PAN dan digodok oleh PSI. Tidak sampai 2 tahun
Zaman Valdo Maldini diajar, duduk di bangku kuliah PSI dan dipopor oleh pendidikan politik yang luar biasa oleh kader-kader PSI dengan segala rasa cinta tanah airnya. Valdo berubah, pemahaman logikanya jadi sangat tajam, bahkan melampaui orang Gerindra yang sudah menahun. Orang asal Padang ini akhirnya menjadi sosok yang cukup menjanjikan, kader PSI yang berasal dari oposisi dan sangat pintar. Bahkan sekarang, ia bisa beradu argumen dengan Fadli dan menghancurkan logika Fadlizon. Bagaimana kisahnya? Jadi, di dialog TV One, Valdo dan Fadli sempat berdebat. Valdo membuat Fadli diam tak berkutik dan bungkam. Valdo mengatakan dengan jelas begini, BEM UI berikan kritik ke Jokowi sangat wajar kalau pendukung pemerintah seperti saya mengcounter hal itu ke BEM UI. BEM UI boleh kritik Jokowi, tapi kenapa ketika saya counter mereka marah-marah? Kan diskusi, kalau mereka kritik, saya kritik juga boleh dong. Kemudian Fadlizon masih mencoba mendebat. Ini pembungkaman demokrasi. Disuruh cuitannya di take down oleh rektor. Valdo pun melihat Fadlizon sudah terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa karena mimiknya berubah. Valdo Maldini pun langsung memberikan jab keras ke arah Fadlizon sampai logikanya hancur berkeping-keping dengan kalimat ini. Gak di take down juga gak apa-apa, gak ada yang bungkam, tidak ada sanksi juga kalau tidak di take down, kalau ada sanksi itu baru pembungkaman. Fadlizon pun diam, menjerit-jerit dalam hati mungkin sambil berkata, kenapa ya Allah Valdo masuk PSI jadi pinter gini kan? Tapi ya gak terekam karena dijeritkannya dalam hati saja. Lagi pula bungkam itu bukan selalu karena dibungkam. Bungkam itu kemungkinan besar karena malu-maluin. Begitulah bantai-bantai. Lalu bagaimana komentar Anda?